diskusi antara murid-murid Yesus yang mau jadi terbesar. Kapan itu terjadi? Apakah waktu Yesus baru mulai pelayanan? Apakah di ambang pintu Yesus mau disalibkan? Ya, kejadiannya adalah berapa jam lagi Yesus akan disalibkan. Tapi murid-muridnya ribut bicara siapa yang terbesar. They missed the point. On that last supper, itu kejadian sesudah perjamuan suci. Yesus baru berkata, nanti ada di antara kamu yang akan menyerahkan diriku untuk disalib. But none of them seem connected with Jesus. Gak ada yang tahu maksud Yesus. Bahkan mereka masih ribut siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus bicara tentang memberikan dirinya sebagai korban untuk kita manusia, supaya tidak berdosa, tidak binasa, tapi hidup yang kekal. Tapi muridnya masih berbicara tentang siapa yang besar. Ini konflik. Jesus speak about self-sacrifice, but the disciples speak about self-promotion. Perspektif yang bertengkar, yang berbeda. Yesus maunya murid itu belajar daripada dia. Kalau kita mau jadi besar, marilah kita saling mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain. Tapi muridnya masih lihat siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus berkata, kalau mau ikut aku apa? 3 hal. Menyangkali diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Tapi sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka masih belum mengerti tentang artinya pengorbanan. Mereka bilang, aku pengikut Yesus, Mesias yang hidup. Tapi cara hidup mereka bertentangan dengan konsep yang Yesus mau ajarkan kepada mereka. Salah kan mereka? Nggak salah. Semua kita pun terjebak. Banyak kita terjebak. Berapa banyak kita juga terjebak kalau berpikir kalau mau jadi besar harus namanya besar. Saya juga harus bertobat. Seringkali saya berpikir pelayanan yang besar, yang berhasil itu kalau namanya terkenal. Minggu lalu secara gue saya sampaikan, sebenarnya saya juga harus mengakui itu salah satu ambang kesombongan. Saya bercerita, waktu hati saya sangat senang. Kira-kira 2 bulan yang lalu, pada satu acara di mana ulang tahun pernikahan Pak Adi, saya sudah 30 tahun. Selesai saya menyampaikan firman, waktu lama-lama ada satu ibu bilang, Pak, ada DVD-nya nggak? Wah, saya senang sekali. Kenapa? Di sini saya nggak pernah diminta DVD-nya. Sometimes I use that measurement. Oh, pelayanan saya berhasil kalau orang sangat senang dengan saya. Kenapa? Karena kita semua terjebak. Nama besar itu yang selalu kita cari, dan sebagai ukuran efektifnya pelayanan kita. Tapi Yesus berkata kalau kita mau jadi besar, bukan semuanya ikut, tapi melayani satu sama lain. Jadi pelayan gampang? No. Gampang. Tahu kan artinya pelayan? Ya. Disuruh ya, iya aja. Maklumin tanpa ngomel. Suruh istri masih mau lah. Kadang-kadang jengkel juga, tapi kita kerjakan. Tapi kalau yang suruh ini teman yang kita paling sembali lagi. Kenapa? Karena dia suka menjengkelkan hati kita. Tapi dia minta supaya kita melayani dia. Bisa boro-boro. Kenapa? Karena kita pada sifatnya itu maunya kita yang dilayani, kita yang ditinggikan, kita yang dinomorsatukan, ganti daripada pelayanan. Sekarang saya mau tanya. Kita tahu kan ya, pada zaman itu Yesus bermusuhan dengan orang-orang Farisi, ya kan? Sekarang saya mau tanya, pelayanan mana yang lebih berhasil? Pelayanannya Yesus atau pelayanannya orang-orang Farisi? Siapa yang lebih punya banyak pengikut? Yesus atau orang-orang Farisi? Anda tahu kenapa Yesus bisa lebih berhasil daripada mereka? Secara titel siapa yang punya? Orang Farisi punya titel. Secara pengaruh siapa yang punya? Yesus atau orang Farisi? Orang Farisi. Secara harta siapa yang paling banyak? Yesus atau orang Farisi? Orang Farisi kan jutawan. Gampang dia untuk panggil 500 orang dalam pesta di rumah karena punya uang, punya resources. Tapi kenapa lebih banyak orang mau ikut Yesus daripada orang-orang Farisi? Have you ever thought that? Mengapa orang tidak mau ikut orang
Farisi yang kaya raya, punya kedudukan. Kan bukannya enak nempel dengan orang yang punya pengaruh. Mau buka izin toko misalnya dengan, kalau nggak ada surat tidak bisa. Jangan lupa kita punya orang Farisi, kedudukan. Gampang nih dapat izinnya. Tapi mengapa mereka yang punya kedudukan tidak punya banyak pengikut? Tapi orang mau ikut Yesus. Ya, I want to go there. The reason, this is very basic. Mengapa Yesus lebih banyak disukai orang daripada orang-orang Farisi? Because Jesus represent humility. Yesus menggambarkan kerendahan hati. Melayani suka. Seringkali kita maunya menggerutu. Kenapa? Karena kita masih punya kesombongan. Kesombongan itu seringkali merintangi kita anak-anak Tuhan untuk melayani. Tapi saya mau kembali, mengapa Yesus pelayanannya berhasil? Karena dia memiliki kerendahan hati. Tidak ada. Dan dari sini saya mau berangkat juga. Saya mau membuat Anda melihat. Ada seorang penulis namanya Philip Yancey. Bukunya saya sangat sarankan Anda beli dan baca. Jesus I Never Knew. Dalam buku itu Philip Yancey berkata demikian. Semakin terpuruknya orang, semakin dia bisa mendekat kepada Yesus. A widow, seorang janda, pelacur, pemungut cukai, sakit kusta, itu bisa mendekat kepada Yesus. Mereka tidak mau mendekat kepada orang-orang Yahudi yang punya kedudukan, yang punya uang. Maukah kita melihat gereja ini attracted people to come? Mau kita punya gereja yang punya magnetnya, orang-orang bisa berdatangan? Mau kan? Bisa nggak dari pelayan? Belajar. Semuanya, saya, Anda semua harus belajar. Pertama, buang kesombongan. Jangan ingat cuma nama kita. Jangan ingat, belum tahu ya siapa saya ini. Saya ini kan pegawai tertinggi di perusahaan saya. Ya kalau boleh sombong, I'm a vice president. Saya duduk di management. Kamu harus tahu dong saya. Sepanjang kita hanya memberikan kedudukan kita sebagai daya tarik orang untuk datang ke gereja, percaya tidak akan datang. Bisa saya efektif, ayo datang ke gereja saya. Kenapa? Pelayannya nih, I'm a VP, controller, punya kedudukan yang bagus sebagai manager. Ayo datang ke gereja saya. Bisa orang tertarik? No, they don't care. Mereka nggak peduli saya mau punya titel banyakkah. Di kantor memang keren sih, ada 3 titel selain vice president. Titelnya juga ada, CPA ada, CMA ada, CFM ada. Tapi does any of you know? No. Gak ada, that's meaningless. Gak ada nilainya, gak ada kemampuan untuk menarik orang datang ke tempat sini. What attracted you to come? I guarantee this. If I can show you compassion, if I can listen to your stories. Betty, minggu ini saya kamu suka. Pas lagi ketawa. Anggaplah Betty lagi suka. Saya datang kepada Betty. Beth, tell me your story. Tell me your struggle. How can I pray for you? Betty, there's a verse. Ada ayat yang saya mau bagikan kamu. Kejadian 18 ayat 1. Tuhan adalah perisai. Jangan engkau. Dengan itu saya mendoakan supaya iman Betty kuat. Bagaimana hatinya Betty? Akan melekatkan kepada saya? Pasti. Tapi misalnya Betty lagi suka, saya kasih kartu nama saya ke Betty. Dia nggak perlu kartu nama saya. Mungkin sebenarnya dia buang di tong sampah di depan. Tapi seringkali kita anak-anak tidak sadari. Di dalam gereja kita tetap mau menomorsatukan